Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Sarwa, Ahli Madya Keperawatan, Sarjana Pendidikan, Magister Kesehatan, selaku Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap, beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Al-Irsyad Cilacap beserta jajarannya. Yang terhormat kepada narasumber yang sudah hadir dalam acara Stadium General dan Yudisium bersama Bapak Dr. Opi Irawansah, Magister Pendidikan Islam. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen dan sivitas akademik Universitas Al-Irsyad Cilacap serta mahasiswa dan mahasiswi Universitas Al-Irsyad Cilacap yang kami cintai dan kami banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara Stadium General dan Yudisium bersama Universitas Al-Irsyad Cilacap hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai MC akan membacakan susunan acara pada kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unais, yang keempat sambutan, yang kelima Stadium General, yang keenam informasi akademik, yang ketujuh Yudisium bersama dan penutupan. Susunan acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ananda Seli Ita Tristanti, mahasiswi dari program studi Sarjana Farmasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثر
Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan ayat suci Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh Seli Ita Tristanti dengan surat Luqman ayat 25 sampai 28, keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unais. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
Universitas Al-Irsyad Cilacap dengan bekal iman, ilmu, dan amal, ku persembahkan untuk bangsa dan Nusantara, membantu tugas profesional muda, berakhlak mulia, gapai cita tanpa ragu. Kalam persahabatan dalam ukhuwah Islamiyah, tegakkan janji pengabdianmu, melangkah tanpa pernah ragu, siap bekerja dan berjuang, mengemban tugas suci negara, kibarkan panji kemanusiaan, berlandaskan Pancasila sakti, teguhkan niat kita, unggul Islami terpercaya. Allah sertai kami, berjuang penuh untuk negeri. Unaid Cilacap. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Sarwa, Ahli Madya Keperawatan, Sarjana Pendidikan, Magister Kesehatan, selaku Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Berapa menit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan rahmatnya, alhamdulillah pada hari ini Rabu tanggal 21 Februari 2024 kita dapat melaksanakan kalender akademik, salah satunya yaitu yudisium ataupun kegiatan evaluasi hasil pembelajaran pada semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Kepada rekan-rekan seluruh pejabat struktural di Universitas Al-Irsyad Cilacap yang saya banggakan, seluruh dosen di Universitas Al-Irsyad yang saya banggakan, dan tentunya para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Al-Irsyad tahun akademik 2023-2024 yang berbahagia. Saudara-saudara sekalian, kita berbicara dalam konteks pembelajaran di perguruan tinggi. Substantif dari pembelajaran adalah terjadinya perubahan perilaku, baik itu perilaku dalam konteks pengetahuan, dalam konteks sikap, dan dalam konteks psikomotor. Gitu ya. Perubahan perilaku itu tentunya ditujukan bagaimana kita bisa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita belajarkan itu bisa untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini.
Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita ingin mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian dan kita semua bahwa sesuatu hal yang tidak pernah berhenti ya, yaitu adalah tentang perubahan ya. Kalau tadi makna belajar adalah terjadinya perubahan perilaku, mengapa kita harus berubah perilaku? Karena sesungguhnya di alam ini perubahan-perubahan khususnya di bidang namanya budaya, peradaban gitu ya, atau disebut dengan evolusi superorganik gitu ya, itu begitu masif, begitu cepat gitu ya. Dan begitu masif dan begitu cepatnya perubahan di bidang peradaban atau kebudayaan manusia itu, terkadang teori-teori yang kita pelajari begitu cepat dalam arti expired ya, kedaluarsa. Nah, jadi banyak sekali teori-teori yang kita pelajari itu ternyata di lapangan sudah tidak berlaku. Atau bisa juga karena kita gagal di dalam menerapkan teori yang kita pelajari. Para mahasiswa yang berbahagia, saya ingin mengajak kepada perubahan peradaban yang katakanlah gagal diprediksi dengan menggunakan analisa-analisa teori yang ada. Kita melihat di belahan dunia sana, misalnya terjadi perang antara Ukraina dan Rusia. Secara teoretikal, Rusia mestinya begitu mudah menundukkan Ukraina. Tetapi dalam pelaksananya hampir 2 tahun perang terjadi, Ukraina masih eksis. Dan tidak pernah diduga bahwa perang antara Rusia dan Ukraina itu ternyata perang melibatkan banyak negara. Nah, disitulah ketajaman analisa kita menjadi diragukan. Ya, kita dalam arti apa? Insan-insan di dunia ini. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat perang antara Israel dan Palestina dalam 1 tahun terakhir ini. Itu juga secara teori dalam hitungan bulan mestinya Israel juga bisa melumpuhkan Palestina. Tapi dalam kenyataannya ternyata di lapangan begitu sulitnya Israel menundukkan Palestina. Karena yang diduga awalnya hanya menggunakan senjata-senjata rakitan, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan senjata high teknologi dari berbagai negara maju terlibat dalam perang di sana. Itulah perubahan peradaban dan perlunya ketajaman analisis berbasis lapangan yang harus kita pahami saat ini. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak, alhamdulillah pesta demokrasi di Indonesia, dalam hal ini pemilu, presiden, wakil presiden, legislatif telah berlalu. Dan dari sini kita juga mengambil hikmah bahwa banyak sekali teori-teori dalam hal political science gitu ya, atau ilmu politik gagal dipetakan atau diterapkan karena pergerakan fakta-fakta baru di lapangan khususnya dalam ilmu sosial, dalam ilmu politik begitu dinamis. Ya. Oleh karena itu, menyikapi derasnya perubahan peradaban ini kepada saudara-saudara mahasiswa, 4 hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama adalah berlatih untuk critical thinking, gitu ya. Berpikir kritis. Nah, bicara berpikir kritis, orang akan mampu berpikir kritis ketika dia selalu berpedoman kepada aspek yang namanya what should be, gitu ya. Bicara what should be, seharusnya bagaimana, berarti kita bicara theoretical. Tetapi orang belajar theoretical saja, what should be tidaklah bermanfaat apapun ketika dia juga tidak punya kompetensi yang disebut dengan what is.
Bagaimana fenomena-fenomena fakta di lapangan? Nah, orang mempunyai kemampuan mapping fakta-fakta di lapangan ketika dia banyak berinteraksi dengan lapangan, dengan masyarakat, dengan lingkungan. Ya, disitulah kita akan menemukan yang namanya kesenjangan. Teori ini apakah cocok untuk mengatasi fenomena di lapangan seperti ini? Fenomena di lapangan seperti ini, teori apa yang harus kita pakai? Nah, sehingga kita akan bisa menjawab pertanyaan why gitu ya. Mengapa problem ini bisa terjadi? Mengapa beras dalam 1 bulan terakhir ini meroket dari harga 12.000 sekarang tembus 17.000? Mengapa yang tadinya mestinya menang pemilu ternyata gagal total di dalam pemilu? Mengapa yang mestinya perang hanya selesai dalam 1-2 bulan ternyata tidak bisa selesai? Nah, disinilah saudara-saudara sekalian bahwa kita harus ada pergeseran paradigma di dalam belajar. Ya. Satu hal hikmah dari pemilu yang kita tarik dalam beberapa bulan terakhir ini, bahwa leadership not linear with level education. Kemampuan leadership seseorang, kompetensi of political tidak linear dengan level of education. Banyak profesor doktor politik gagal mengantisipasi implementasi politik di negara-negara khususnya di Indonesia. Nah, oleh karena itu, kepada saudara-saudara sekalian, para mahasiswa generasi milenial, ya, bahwa cara belajar sekarang harus bergeser agar ketika kita berhasil memperoleh critical thinking di situ, maka diuji dengan sejauh mana kita punya kreativitas, ya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara sekalian, untuk melatih creativity, maka pembelajaran berbasis terapan, pembelajaran berbasis lapangan itu penting dilakukan. Textbook oke, itu juga penting gitu ya. Tetapi textbook tanpa diimbangi dengan implementasi di lapangan menjadi tidak ada artinya. Mengapa tidak ada artinya? Karena tadi progresivitas, ya, evolusi superorganik yang disebut dengan evolusi budaya itu begitu cepat. Nah, oleh karena itu kemampuan selain critical thinking, kemudian juga creativity, Anda juga harus punya soft skill, ya, karena kreativitas saja itu tidak cukup untuk bisa diimplementasikan di masyarakat ketika Anda tidak mempunyai keahlian communication, ya, komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan ide-ide Anda, ya, proposal keilmuan Anda untuk bisa dijual atau ditawarkan kepada masyarakat ketika Anda juga tidak mempunyai skill yang disebut dengan komunikasi. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, bicara kompetensi, Anda sepandai apapun ketika tidak mempunyai soft skill, komunikasi, dan yang satu lagi adalah kerjasama. Ya, kemampuan kolaboratif itu penting di era sekarang ini. Orang yang tidak bisa kerjasama dengan orang lain, sepandai apapun dia tidak akan bermanfaat di level community. Ya, makanya sekarang banyak orang pintar, nyalek dan sebagainya. Nggak dapat respect, nggak dapat simpati dari publik. Mengapa? Karena dia tidak mempunyai kompetensi of collaborative. Dia tidak bisa bekerja sama. Dia hidupnya hanya soliter, hanya bisa pintar untuk dirinya sendiri. Ya, dia tidak bisa beradaptasi, tidak bisa memberikan solusi ketika hidup bersama-sama atau berkoloni.
Nah, untuk mengatasi itu semua atau merespon itu semua, kita di Universitas Al-Irsyad Cilacap konsisten untuk menerapkan regulasi pendidikan tinggi yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, insya Allah di kita implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara perlahan namun pasti kita laksanakan dari dulu. Ya, agar apa? Agar saudara antara kemampuan teoretikal yang nanti akan menjadi basic untuk menganalisis permasalahan dari sisi aspek teoretikal atau what shall be, dan juga bagaimana saudara bisa menarik fakta-fakta di lapangan sebagai suatu fenomena atau what is, sehingga Anda bisa mengatasi permasalahan di masyarakat, dan ide-ide Anda juga bisa dikomunikasikan kepada masyarakat. Anda juga bisa berkolaborasi dengan masyarakat, dengan lintas sektor, lintas program. Maka hanya di kampus, ya pembelajaran tidak hanya di kampus, tapi juga saudara harus lebih banyak belajar di lapangan. Ya, program-program seperti penelitian atau riset yang melibatkan mahasiswa atau yang dikerjakan oleh mahasiswa, proyek-proyek kemanusiaan, itu saudara kerjakan. Ya, saudara mengajar, berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat, ya, silahkan itu mulai digarap. Magang kerja, kuliah kerja berbasis tematik, ya, itu juga saudara harus ambil porsi itu. Ya, karena disitulah saudara untuk mengasah yang namanya kecerdasan komunikasi dan kecerdasan kolaborasi. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, sekali lagi perubahan peradaban menunjukkan bahwa kalau pandai hanya secara teoretikal tanpa diimbangi dengan kepekaan bagaimana menarik fenomena-fenomena permasalahan di masyarakat, kemudian tidak mempunyai kompetensi komunikasi yang bagus dengan masyarakat, tidak mempunyai kecerdasan kolaboratif atau kerjasama dengan masyarakat, di era sekarang itu akan tergilas oleh derasnya evolusi superorganik atau evolusi kebudayaan. Saudara-saudara sekalian, itu adalah fakta pergerakan society di masyarakat. Oleh karena itu saya berharap dan yakin para mahasiswa tentunya sudah bisa beradaptasi dan mengantisipasi itu semua. Sehingga setelah lulus dari kampus Universitas Al-Irsyad, kita berharap Anda menjadi solusi dari permasalahan. Anda menjadi bagian dari problem solving dari permasalahan di masyarakat. Bukan menjadi masalah di masyarakat. Demikian saudara-saudara sekalian, selamat melaksanakan yudisium. Insya Allah bagi yang memperoleh kualifikasi nilai yang baik, alhamdulillah. Tetapi jangan lupa nilai-nilai akademik di atas kertas bukanlah segala-galanya. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang kebetulan memperoleh nilai akademik kebetulan itu juga masih di bawah, tentunya Anda juga jangan berkecil hati. Saudara bisa imbangi dengan kemampuan-kemampuan soft skill yang lain, sehingga kelemahan di bidang akademik bisa saudara tutup dengan kelebihan saudara di bidang soft skill lainnya. Tadi yang namanya kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, kemampuan berinteraksi dengan orang banyak, itu saudara kembangkan. Insya Allah saudara akan menjadi insan-insan yang sukses seiring dengan visi misi dari Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap. Kita ingin menghasilkan generasi khairul ummah atau generasi yang baik, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Demikian saudara-saudara sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, luar Baik, biasa. senang Allahu sekali Akbar. saya Wulan. Saya bisa menyapa langsung teman-teman mahasiswa dan juga dosen dari Fakultas Farmasi Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Al-Irsyad Cilacap. Nah, tapi biar lebih afdol, saya pengen semua mahasiswa open cam dong. Tadi saya intip-intip itu masih ada yang sembunyi nih. Nanti silahkan ya teman-teman untuk open cam dan juga jangan lupa untuk rename atau menuliskan kembali nama prodi kemudian underscore nama mahasiswa. Ya, di dalam Zoom-nya silahkan ditulis seperti itu. Contohnya adalah bisnis digital underscore Rizky Zul. Oke, bisa ya. Oke, nah sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Kak Nikmah. Kak Nikmah, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu acara Stadium General dan Yudisium bersama Universitas Al-Irsyad Cilacap semester ganjil tahun akademik 2003-2004. Nah, tema kali ini adalah mewujudkan mahasiswa yang berakhlak mulia, unggul, berprestasi melalui program MBKM. Nah, alhamdulillah di sini, di studio ini kita sudah bertemu dengan narasumber kita. Hari ini kita akan ketemu dengan Bapak Dr. Opi Irawansyah, Magister Pendidikan Islam. Baik, kita sapa Ustadz dulu ya. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki? Alhamdulillah, nabil khair Ustadz. Oke Ustadz, barangkali Ustadz pengen menyapa dulu teman-teman mahasiswa dan juga dosen yang sudah ada nih Ustadz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, ini kita sekarang Yudisium, kemudian sebelumnya Stadium General. Semoga semuanya bisa mengikuti karena ini nanti sangat bermanfaat untuk pembelajaran mahasiswa baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Baik Ustadz, tadi kan kita sudah spill ya bahwa tema kita hari ini kita pengen berbincang tentang MBKM Ustadz. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa tuh udah sering tuh denger ada MBKM, udah sering banget. Tetapi biar kita sama persepsinya, apa sih yang dimaksud dengan MBKM? Jadi MBKM itu adalah program Kemendikbudristek, itu yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan atau dunia kerja untuk memperbaiki kinerjanya di dalam dunia kerja, intinya seperti itu. Oke, nah teman-teman mungkin bisa melihat nanti juga boleh ya, pengen melihat apa sih MBKM itu tadi. Kebijakan berarti Ustaz ya, kebijakan yang memang Merdeka Belajar diusung oleh Kemendikbudristek. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini program wajib Ustaz dan apa manfaatnya buat mahasiswa? Ini bukan program wajib tapi hak mahasiswa. Jadi Kemendikbudristek Kemendikbudristek itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus itu 3 semester. Jadi maaf, bukan 2 semester, 2 semester di luar kampus dan di dalam kampus tapi di prodi lain 1 semester. Dan manfaatnya ini apa? Nanti kegiatan di luar kampus atau di prodi lain di dalam kampus itu akan dikonversikan menjadi SKS. Nah, kemudian selanjutnya nanti dia dapat jaringan. Kemudian dia bisa eksplor ilmu pengetahuan di luar kampus, kemudian dia siap untuk terjun ke dunia kerja. Berarti ini tadi tidak wajib, tetapi itu merupakan hak Ustaz ya. Jadi ini adalah satu kesempatan yang baik yang bisa diambil oleh mahasiswa untuk belajar di luar prodinya itu selama 3 semester nggih. Oke, nah mungkin teman-teman nanti mau ada yang bertanya langsung silahkan ya, boleh raise hand atau nanti bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti kita akan bacakan dan kita akan tanyakan. Nah sebelumnya mungkin pengen tahu dulu nih Ustaz,
dari tadi kan bisa dikonversi ke SKS ya Ustaz. Apakah cuman ada satu pilihan atau ada berbagai bentuk untuk MBKM ini? Ya, ada 8 bentuk MBKM ini yang difasilitasi oleh Kemendikbudristek itu. Ya. Yang pertama itu ada pertukaran pelajar, kemudian magang, asistensi mengajar, kemudian riset, wirausaha, proyek independen, kemudian KKN tematik. Berarti ada banyak ya, ada 8 pilihan teman-teman yang bisa mungkin kalian nanti baca juga. Tadi Ustadz sudah menyampaikan ada pertukaran pelajar, ada KKN tematik dan lain-lain gitu. Nanti teman-teman mungkin cek-cek dulu mana sih yang cocok banget dengan passion kita sendiri ya. Nanti kemudian kita bisa ajukan. Tapi sebelumnya saya jadi kepo nih Ustadz. Di UNAI sendiri apakah sudah ada MBKM? Ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan MBKM ini di UNAIDS. Itu ada BKP atau bentuk kegiatan pembelajarannya itu ada 4. Ya, itu pertama itu ada pertukaran pelajar. Kemudian yang kedua itu ada magang. Yang ketiga riset dan yang keempat yaitu KKN tematik di desa-desa. Nah, alhamdulillah ini kita sudah melaksanakannya dan tahun 2021 atau 2022 kita mendapatkan penghargaan dari LL Dikti 6 itu sebagai juara 3 yang melaksanakan program MBKM ini. Baik Ustaz. Nah tadi ada yang menarik. Tadi disebutkan bahwa di UNAIS itu sudah ada pertukaran pelajar ya. Mungkin beberapa mahasiswa itu belum tahu. Pertukaran pelajarnya ke luar negeri atau kemana nih Ustaz? Pertukaran pelajarnya untuk saat ini masih di tingkat nasional. Itu ada yang kemarin Fastek itu ke Sumatera. Itu kalau tidak salah di Padang. Kemudian selanjutnya ada di Bali. Itu dari Fikes itu kebidanan. Masya Allah, tuh kan mahasiswa. Jadi teman-teman juga pasti sudah mulai, ke Bali aja kita sudah dianggap kuliah ya Ustaz ya, karena itu kan program dari MBKM gitu. Jadi saya jadi kepo nih kalau saya pengen jadi mahasiswa lagi nih Ustaz, dia bisa ke Bali atau bisa kemana aja nih Ustaz? Boleh, dengan syarat ketentuan yang berlaku ya Ustaz? ketentuan berlaku. Oh baik. Nah kalau tadi ngomong-ngomong soal syarat, apakah semua mahasiswa itu bisa mengajukan Ustaz? Ya, jadi program MBKM yang namanya itu HAK. Nah, dan syarat umumnya itu hanya 2. Pertama, prodi asal mahasiswa tersebut terakreditasi. Dan alhamdulillah semua prodi di Universitas Al-Irsyad Cilacap sudah terakreditasi. Oh, berarti bisa ya? Bisa. Oke. Kemudian yang kedua, syarat umum ini yaitu mahasiswa aktif dan terdaftar di PD Dikti. Insya Allah terdaftar semua nih Ustaz nih. Yang hadir di Zoom ini terdaftar ya? Semuanya. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz, kalau tadi itu syaratnya, pertanyaan berikutnya adalah mahasiswa itu bisa datang tiba-tiba ke kampus kemudian bilang saya ingin mengajukan ini itu atau ada step yang harus mereka lakukan dulu? Ya, jadi ini sedikit informasi kepada mahasiswa bahwasanya MBKM ini kan dari Kemendikbudristek, itu dari kementerian. Nah, ketika kita mau melaksanakan MBKM ini atau mahasiswa mau mendaftar program ini, maka langsung ke websitenya pertama itu. Nah, Merdeka, kalau tidak salah kampus merdeka.kemendikbud.go.id. Jadi nanti langsung ke situ itu sudah ada langsung informasi 8 bentuk pilihan tersebut. Nanti silakan mahasiswa disesuaikan dengan minat dan bakatnya, passionnya masing-masing, disesuaikan saja. Nah, setelah itu sudah dapat informasi, pilih salah satunya, kemudian persyaratannya itu di print, kemudian selanjutnya konsultasi ke dosen atau kaprodi terlebih dahulu. Nah, setelah konsultasi nanti kaprodi misalnya contohnya magang atau contohnya pertukaran pelajar, kan harus disesuaikan dengan SKS nantinya akan dikonversikan. Betul. Nah, setelah itu barulah kalau sudah konsultasi, sudah deal dengan kaprodi, mengajukan surat ke kampus beserta lampiran persyaratan untuk mengikuti salah satu program MBKM.
Oke, nah berarti abis acara ini teman-teman bisa ya langsung browsing cari informasi mengenai kampusmerdeka.kemendikbud.go.id ya. Nanti di situ tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Opi itu ada 8 pilihan, teman-teman bisa lihat dulu, kemudian dibaca dulu persyaratannya kira-kira apa saja. Nanti silahkan dikonsultasikan. Ini yang kadang-kadang missing nih, komunikasi ya. Silahkan dikomunikasikan dengan dosen atau dengan kaprodinya. Kemudian apabila itu sudah dilakukan, maka nanti di follow up dengan tulisan atau surat yang ditujukan kepada rektor. Kemudian nanti akan dilampirkan persyaratannya apa saja. Insya Allah nanti dari pihak Unais akan membantu untuk memenuhi apa saja persyaratannya. Nah, oke. Buat teman-teman silakan kalau ada yang kepengen langsung bertanya, raise hand ya. Silakan, kita waktunya tidak banyak, jadi nanti kalau pengen bertanya silahkan langsung bertanya kepada Ustadz untuk apa sih mungkin yang pengen ditanyakan tentang MBKM ini. Nah Ustadz, sementara kita menunggu teman-teman bertanya di kolom komentar ataupun raise hand langsung, ada titipan pertanyaan nih Ustadz. Tadi ada bahasan bahwa pertukaran pelajar yang sudah ada di Indonesia, di Cilacap, di Unais ini kan baru secara nasional ya Ustadz. Kalau ada yang kepengen kuliah MBKM-nya di luar negeri, apakah difasilitasi? Ini pertanyaan bagus. Ini sangat-sangat difasilitasi, dan program dari Kemendikbudristek itu sudah ada. Apa itu? Yaitu ISMA atau Indonesian International Student Mobility Award. Jadi mahasiswa boleh daftar ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Di antara syaratnya itu adalah pertama, memang dia S1, disebutkan dalam persyaratan yang saya baca lebih detail itu diploma pun bisa, D3 ataupun D4. Nah untuk S1 ini ya semester 4 atau semester 6 dia mendaftar. Berarti semester ini ya Ustaz ya? Ini. Sekarang kan kita masuk ke genap ya Ustaz ya? Oke. Jadi daftarnya semester ini, kemungkinan besarnya untuk pelaksanaannya di semester ganjil. Jadi selama 1 semester dia nanti akan berada di luar negeri, di kampus di luar negeri. Nah jadi ini syarat selanjutnya yaitu untuk kecakapan bahasa Inggrisnya atau kemampuan berbahasa Inggrisnya, yaitu dengan skor minimal kalau yang umumnya itu minimal 540 sampai 550 lah TOEFL-nya. Oke. Kalau IELTS-nya itu ya sekitar 6. Ya, 6 seperti itu. Jadi itu intinya untuk yang ingin keluar negeri ya. Jadi pertama dia S1 itu pada semester 4 atau 6. Nah, kemudian memiliki kemampuan berbahasa. Nah, itu yang paling penting itu. IPK-nya? IPK-nya ada ya minimal 3. Oke. Dari Jadi 4. dari 3/4 ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang sudah IPK-nya 3, kemudian punya kemampuan bahasa Inggris. Nah, buat yang belum punya kemampuan bahasa Inggris juga tetap bisa ya Ustaz ya. Kita masih punya waktu untuk mungkin teman-teman bisa tes dulu, mengambil tes TOEFL, kemudian kita bisa melihat berapa sih skornya kita, kemudian nanti bisa les TOEFL gitu. Ada beberapa tempat pilihan. Kemudian apabila sudah, nanti beberapa syarat ini berarti sudah dipenuhi, tinggal kita proses syarat-syarat lanjutan. Oke Ustaz, pertanyaan berikutnya, apakah ada dari mahasiswa atau dosen? Barangkali dosen pengen tahu kemana gitu, kalau ada mahasiswa yang pengen follow up ini Ustaz. Apakah tadi akun-akunnya, apakah akun mahasiswa atau akun dosen yang memverifikasi? Ya, jadi nanti untuk informasi terakhir yang kami dapat itu, jadi nanti mahasiswa memang daftar terus untuk membuat akun. Nah nanti dari kampus itu ada pemegang akunnya seperti koordinatornya di kampus. Kemudian nanti ada persetujuannya dari pimpinan. Jadi ada 3 akun nanti yang dipegang oleh mahasiswa. 1 kampus itu ada yang seperti koordinatornya dan ada dari pimpinannya. Oke, berarti kalau dari pihak kampus sendiri nanti ada internal tim ya Ustaz ya, yang akan pegang akun itu. Baik, Ustaz, pertanyaan sebetulnya saya masih pengen nanya banyak nih. Mungkin teman-teman juga udah mulai terbuka nih.
ternyata seru nih gitu, ternyata asik nih gitu. Kita bisa melakukan beberapa kegiatan dan tetap dikonversi ke SKS kita. Nah, pertanyaannya apakah memungkinkan bila mahasiswa itu mendaftar di dalam satu semester itu pengen KKN ya iya, pengen ngambil aksi kemanusiaan ya iya, kemudian pengen pertukaran pelajar di dalam satu semester, Ustaz? Ya. Jadi ini pertanyaan yang sering dan itu di websitenya MBKM itu ada. Ya. Jadi boleh mahasiswa mendaftar lebih dari satu program dalam satu periode itu boleh. Tapi yang aktifnya hanya satu. Contoh misalnya semester 4 ini dia daftar pertukaran pelajar, dia daftar juga magang. Nah, boleh daftar karena memang waktunya pendaftaran contoh pertukaran belajar ISMA tadi yang internasional itu ya sekarang didaftar. Nah, tapi untuk semester ini yang dia prakteknya itu hanya satu, yaitu magangnya. Oke. Nah, untuk pertukaran pelajarnya semester selanjutnya. Boleh mendaftar 2 di semester yang sama, tapi untuk pelaksanaan MBKM-nya hanya satu program saja. Jadi satu semester satu aja ya Ustaz ya? Benar. Oke, baik Ustaz, sayang sekali waktunya kita terbatas. Tapi ini ada pertanyaan nih Ustaz ya. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya Heri Setiawan dari Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi. Mohon izin bertanya terkait salah satu dengan luaran program yaitu konversi SKS oleh pihak kampus atau prodi. Apakah sudah ada alur tersendiri dari UNAIS terkait hal tersebut Ustaz? Jadi ini memang itu yang saya katakan tadi, komunikasi dan konsultasi. Jadi misalnya mahasiswa sudah mencari informasi di websitenya MBKM, setelah itu persyaratannya apa dan lain sebagainya, bentuknya dan lain sebagainya itu sudah jelas di situ. Nah, nanti konsultasikan ke Kaprodi, nanti Kaprodi itu akan mempersiapkan itu. Baik, konversi ke mata kuliah, apa saja nanti itulah yang saya katakan tadi, komunikasi. Jangan daftar sendiri kemudian nanti misalnya kan ada persetujuan akun yang pemegang akun di kita, koordinator dan juga pimpinan. Kadang kan tidak sinkron nanti. Nah, maka yang saya katakan tadi cari informasi dulu, kemudian nanti kegiatan ini bisa dikonversikan ke mata kuliah apa saja, dan itu yang lebih paham dan lebih tahu adalah Kaprodi masing-masing. Baik, berarti intinya komunikasi dulu ya. Mas Heri, terima kasih, bisa dipahami ya. Jangan lupa habis ini nanti browsing-browsing dulu, terus nanti dilihat-lihat dulu dan langsung nanti konsultasi ya. Semoga nanti habis ini Mas Heri juga bisa ikut MBKM. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Cynthia dari Farmasi, Ustadz. Mohon izin bertanya, apakah program ini bisa untuk tingkat 1? Ya, untuk sementara ini persyaratannya rata-rata itu di semester itu tadi 4 atau 5-6 ke atas lah. Semester 4 pun itu daftar biasanya, pelaksanaannya itu adalah semester 5 rata-rata. Nah, meskipun pernah kami tanya ke beberapa narasumber itu, saat itu juga ketika data sering juga, workshop data sering kita dulu, itu boleh, tapi nanti ada masalahnya apa? Mahasiswa belum memiliki bekal. Iya betul. Itu. Jadi amannya pertama untuk memastikan memang kita ke website. Kenapa saya katakan kadang peraturan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Karena ini memang belum banyak yang belum semua mahasiswa melakukan karena tidak diwajibkan karena ini hak. Tapi intinya pertanyaannya itu yang rata-rata saat ini itu dilaksanakan semester 4 atau semester 5. Itu pun semester 4 kalau tidak salah untuk S1 itu untuk pendaftaran. Tapi intinya semester 4. Karena kalau semester 1 pembekalan itu belum ada mahasiswa, dan juga nanti rata-rata semester 1 kita itu adalah MKDU, mata kuliah dasar umum ya. Berarti untuk yang masih semester 1, semester 2, semester 3 yang bisa dilakukan saat ini itu mungkin lebih melihat dulu seperti apa yang sudah ada. Kemudian apalagi kalau yang pengen keluar negeri ya Ustaz ya, tadi bisa les-les dulu gitu biar mantep gitu nantinya pada saat nanti pas pengajuan kan ada seleksinya mungkin ya Ustaz ya. Ada seleksinya. Jadi nanti nilai kita sudah oke segalanya, nanti bisa
tembus gitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, terima kasih, ada Mbak Siti Rohiyah ya. Oke, apakah untuk program-program tersebut hanya untuk mahasiswa reguler atau bisa juga untuk alih jenjang? Ya, untuk saat ini karena alih jenjang itu kan sudah semester rata-rata kan kalau misalnya alih jenjang masuk ke semester 6, 7, 8. Iya. Nah, gitu. Nah, nanti intinya gini, untuk hal ini tetap dikomunikasikan saja karena nanti bisa disesuaikan. Pada dasarnya tidak ada masalah ya. Pada dasarnya tidak masalah, tapi kembali lagi nanti ke Kaprodi, ke pimpinan, intinya dikonsultasikan. Karena nanti berkaitan dengan kompetensi dan yang akan dikonversikan bagaimana. Iya. Ya. Untuk saat ini saya tidak bisa menjawab langsung dalam arti boleh atau tidaknya karena kembali lagi ke Kaprodi nanti yang menetapkan bagaimana pengaturan atau konversi SKS-nya. Betul. Ya, jadi seperti itu. Lebih baik ke Kaprodi. Contoh misalnya S1 keperawatan. Bagaimana mereka bisa yang alih jenjang S1 keperawatan. Farmasi juga kan ada alih jenjangnya. Kebidanan juga. Nanti bagaimana bentuknya. Nanti itulah komunikasinya. Ya, nanti akan menentukan di situ, oh bisa dikonversikan, bisa, ya sudah. Ya, karena pada asalnya memang ini yang bisa melaksanakan sepengetahuan kami yaitu yang reguler. Tapi kalau untuk alih jenjang ini nanti untuk konversi SKS-nya. Nah, nanti dengan Kaprodi langsung dan nanti juga dengan dekannya bahkan ke Warik 1 nanti untuk permasalahan ini. Oke, baik. Apakah ada lagi mahasiswa yang masih ingin bertanya langsung kepada Dr. Opi? Kalau nanti setelah acara ini baru kepikiran, oh saya pengen nanya gitu, boleh ya tetap ya. Nanti bisa menghubungi panitia ataupun dosen masing-masing untuk ditanyakan hal-hal konsultasi apa saja yang harus disiapkan, persyaratan dan lainnya juga bisa gitu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tanya langsung boleh? Iya, bertanya langsung boleh, silakan. Ada yang raise hand? Oke, ini Mbak Cynthia, dari S1 Farmasi juga. Kami sedang mengikuti program kreativitas mahasiswa. Apakah termasuk ke dalam kegiatan MBKM? Dan apakah ada konversi sebagai anggota PKM jika didanai oleh kementerian? Ya. Dan ini sudah terlaksana sebenarnya. Contoh di S1 keperawatan yang lolos saat itu dananya hibahnya lolos, itu kan langsung skripsinya tidak membuat skripsi. Oh, digantikan ya teman-teman ya, monggo tuh. Jadi skripsi saat itu ya dia tidak mengerjakan skripsi yang otomatis. Memang ada mungkin sejenis evaluasi mengikuti proses PKM itu sendiri. Ya. Nah, dan ada salah satu mahasiswa saat itu di S1 keperawatan ya tidak membuat skripsi karena lolos hibah PKM. Itu sudah dikonversikan karena skripsi kan setara dengan kalau biasa 20 SKS juga. Masya Allah. Tuh teman-teman, jadi benar-benar banyak pilihan ya untuk teman-teman bisa segera lulus. Kemudian juga tadi dengan kita mengikuti PKM, kita juga jadi nanti punya, apalagi kalau bisa sampai lolos gitu kita juga dapat hibah. Kemudian secara SKS tadi sudah dikurangin gitu ya, bukan dikurangin tapi digantikan ya, nilainya sudah aman gitu. Jadi ada satu mahasiswa dari Prodi Bisnis Digital juga, Mbak Kuera juga ini dikonversi juga Ustaz. Oh, ya. Gitu, sama gitu. Tapi padahal waktu itu Mbak Kuera sendiri itu masih di semester awal, masih di semester 2 gitu, tapi ikut PKM, kemudian tentu saja Mbak Kuera punya tabungan SKS di mata kuliah yang nanti bisa dikonversi begitu. Oke. Baik teman-teman, sepertinya waktu kita sudah habis ya Ustaz ya. Barangkali nanti ada kesimpulan yang bisa disampaikan? Ya. Bismillah, alhamdulillah. Intinya mahasiswa sekalian yang berbahagia, ini program dari pemerintah yang mungkin menurut kita awal itu, ini bagaimana dikonversikan, bagaimana proses pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi intinya jelas sekali sudah ada panduannya, tinggal mahasiswa membacanya, mempelajarinya dan itu bisa dipahami. Nah, kemudian selanjutnya yang paling penting ini jangan lupa dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan prodi atau kaprodi. Karena apa? Nanti kebijakan-kebijakan kampus itu kan mengikuti ya,
Kaprodi yang menetapkan jumlah SKS-nya, konversi SKS-nya ke mata kuliah apa misalnya dan lain sebagainya. Yang selama ini sudah terbukti, skripsi tadi sudah terbukti juga, yang lain kegiatan-kegiatan lain yang dikonversikan, contoh di Vsauce Bisnis Digital, itu 1 semester itu magang ya. Ya, magang dan itu dikonversikan ke mata kuliah ada 20 SKS kurang lebih seperti itu. Jadi semuanya ini dikembalikan kepada mahasiswa dengan kaprodi, nanti kesepakatannya bagaimana, karena kita kalau misalnya sendiri mendaftar tanpa ada informasi atau konsultasi ke prodi, nanti prodi itu akan kebingungan bagaimana mengkonversikan kegiatan itu ke SKS gitu kan. Sayang banget kalau nggak diakui ya Ustaz ya. Nggak diakui itu nanti sayang, padahal sudah berada di luar kampus atau berkegiatan di luar kampus dan itu bisa sebenarnya dikonversikan ke beberapa mata kuliah atau bahkan 1 semester itu. Intinya itu mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya sukses, manfaatkan program MBKM ini karena ini membantu Anda semua untuk melihat dunia kerja yang sebenarnya. Bagaimana bekerja mungkin 8 jam misalnya ya, bagaimana harus absen misalnya. Begitu pula pertukaran pelajar, bagaimana bisa merasakan atmosfer berada di luar kampus, bagaimana mungkin di kampus-kampus terkemuka atau misalnya di luar negeri misalnya. Itu bisa nanti dengan program MBKM ini. Mungkin itu kurang lebihnya, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, jadi tadi yang bisa digarisbawahi dari pembicaraan kita hari ini bukan program wajib, tetapi ini adalah hak, tetapi ini adalah kesempatan yang bisa diambil oleh mahasiswa untuk mendapatkan atmosfer yang berbeda. Karena kita bisa punya pengalaman lebih banyak, kita bisa mencoba rasanya di prodi lain itu seperti apa, rasanya kuliah di kampus lain itu seperti apa, rasanya berkegiatan dengan masyarakat seperti apa. Dengan semakin kayanya pengalaman kita, maka itu akan membuat dan menempa kualitas diri kita juga akan semakin baik. Dari mulai soft skill, hard skill, dan kompetensi kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan bertanya, dan yang belum bertanya langsung bisa nanti secara japri ataupun langsung datang ya ke prodi masing-masing ataupun ke panitia. Terima kasih atas perhatiannya, kita pamit dulu ya Ustaz ya karena waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan forumnya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator kita yang sangat fenomenal ya Kak Nuni dan pembicara kita Bapak Dr. Opi Irwansyah, Magister Pendidikan Islam. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu informasi akademik dari Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni yang akan disampaikan oleh Bapak Sutarno,
Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan kali ini kami dari Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Alumni dapat menyapa Bapak Ibu dan rekan-rekan serta mahasiswa yang pada hari ini sudah standby dari pagi dan telah mengikuti Stadium General bersama Ustadz Dr. Opi Rewansa, dan tadi diawali oleh Pak Rektor. Dari keduanya tadi ada kaitannya yang dengan sekarang. Jadi ada satu dari Pak Rektor yang saya tangkap adalah komunikasi. Kemudian dari Ustadz Opi tadi juga di akhir, di kesimpulan juga ada kata komunikasi. Maka untuk saat ini saya juga menyampaikan komunikasi tentang layanan akademik. Pada kesempatan kali ini ada beberapa yang akan kami sampaikan, tidak banyak ya, cuman berapa slide saja, karena sepertinya ini sudah tidak sabar lagi ini untuk menunggu yudisium nanti ya bersama Prodi. Baik, selamat datang di layanan akademik Universitas Al-Irsyad Cilacap. Ya, selanjutnya slide berikut Mas. Ya, baik, ada beberapa yang perlu kami sampaikan di sini terkait dengan KRS-an ya. Jadi di mahasiswa itu nanti Anda sudah lewat pernah melakukan pengalaman tentang KRS. Namun ada yang perlu dikomunikasikan sehingga tidak kelewat lagi, karena ada beberapa pengalaman itu mahasiswa itu ketika KRS-an itu ada yang masih bingung, ada yang kelewat dan sebagainya. Sehingga ini perlu kami sampaikan. Untuk mahasiswa lihat saja yang berwarna biru dan hijau ya. Untuk yang putih itu adalah persiapan dari bidang akademik ya. Nah, sekarang dari mahasiswa, apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa ketika mau mengisi KRS gitu ya. Ya, pertama tentunya adalah persiapannya mahasiswa itu membayar UKT ya, membayar UKT dan syarat lainnya apa? Di surat ya itu sudah ada, surat pemberitahuan ada di web, ada yang kemudian sudah di-share sama PA, kemudian juga ada yang sudah ditempel di tembok depan sana gitu ya, di gedung B itu, yaitu apa? UKT dan uang pangkal ya untuk yang semester 4 ya, untuk yang semester 4 itu yang ketujuh ya. Tapi untuk yang semester 2 itu yang kedua dan terakhir ya, 2 dan terakhir. Jadi nggak ada setelah itu tidak ada uang pangkal yang dibayarkan lagi untuk semester 2 ya. Jadi yang kedua dan terakhir. Silahkan nanti lebih jelasnya lagi bisa dilihat di download itu di webnya UNAIS ataupun sudah di-share sama PA, kemudian juga ada ditempel di gedung B. Ya, kemudian setelah mahasiswa membayar UKT dan DP, maka berikutnya adalah mahasiswa akan bisa mengisi KRS. Namun sebelumnya tentunya adalah mengisi apa? Ya, nanti setelah isi, kemudian komunikasi dengan PA. Ya, sebenarnya PA itu bisa langsung otomatis adalah untuk menyetujui. Namun
ketika nanti ternyata PA belum setuju-setuju, panjenengan untuk para mahasiswa silahkan bisa komunikasi dengan PA. Ya, kan sudah punya nomor WA-nya PA ya, kadang juga ada grup pembimbing akademik. Maka dikomunikasikan, saya sudah mengisi KRS, mohon harapannya untuk PA bisa memvalidasi gitu kan. Sehingga ketika PA sudah menyetujui KRS, maka status dari mahasiswa akan aktif gitu kan. Tapi kalau sudah ngisi, ngisi juga bukan ngisi saja, tetapi juga mengajukan. Jadi ada juga peristiwa ataupun kejadian mahasiswa sudah ngisi, tetapi tidak mengajukan. Ya, jadi ada klik ajuan ya, diklik ajuan sehingga nanti bisa divalidasi oleh PA. Kalau sudah ngisi tapi tidak diajukan, maka PA itu tidak akan melihat ya di sirakaknya, ya, sehingga tidak bisa juga divalidasi. Ya, jadi silakan mahasiswa isi kemudian ajukan. Ya, setelah itu nanti PA akan menyetujui. Dengan disetujuinya oleh PA, maka mahasiswa akan aktif. Ya, status mahasiswa aktif. Selanjutnya status mahasiswa itu ada 4 status yang slide berikutnya. Ya. Oke, jadi status mahasiswa itu ada status aktif, ada status cuti, kemudian ada menunggu UKOM, kemudian tidak aktif. Ya, status aktif tadi caranya adalah dengan mengisi KRS, sebelumnya syarat-syaratnya dipenuhi pembayarannya, kemudian ajukan, disetujui oleh PA, maka di situ sudah aktif. Nah, kemudian status cuti, ya, status cuti berarti bagi mahasiswa aktif yang mengajukan cuti. Bagaimana cara mengajukan cutinya nanti ada di slide berikutnya. Nah, kemudian menunggu UKOM itu bagi mahasiswa yang sudah selesai namun belum UKOM. Ya, kalau menunggu UKOM ini biasanya tidak ada pembayaran UKT lagi, sudah selesai. Kemudian status yang tidak aktif. Tidak aktif itu berarti ya sudah tidak bisa mengikuti pembelajaran lagi karena bisa dikeluarkan, bisa juga karena permohonan untuk keluar. Itu seperti itu. Jadi itu 4 status mahasiswa. Baik, untuk yang aktif tadi sudah dijelaskan. Berikutnya yang cuti. Ya, bagi yang cuti bagaimana penjelasannya? Ini silahkan di slide berikutnya, Mas. Tata cara cuti, cuti akademik ini mahasiswa itu mengajukan permohonan cuti akademik, ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara ke PA. Nah, namun tentunya sebenarnya sebelum cuti itu ada hal-hal yang bisa dibicarakan dengan PA dulu, ya kan? Dalam artian konsultasi, ketika misalnya ada problem, ternyata bisa dikonsultasikan dengan PA dan akhirnya itu tidak cuti, tetap aktif karena dengan PA itu sudah selesai, dapat diselesaikan. Namun ketika ada konsultasi ataupun tidak ada konsultasi dengan PA sehingga masalahnya itu berlanjut, maka dapat mengajukan cuti, ya, tidak langsung keluar, cuti dulu gitu kan. Nah, ketika cuti maka silakan prosedurnya atau tata caranya adalah mengajukan cuti ke dekan. Nah, caranya adalah dengan meminta formulir cuti, permohonan cuti itu ada di PA. Nanti kalau PA itu nanti dapatnya dari Kasubag Administrasi Akademik, ada Bu Nana di sana. Ya, PA dapat dari Bu Nana, kemudian panjenengan konsultasi dengan PA, kemudian nanti minta ke PA untuk formulir cutinya. Kemudian diisi, silahkan diisi, kemudian ditandatangani oleh mahasiswa, ditandatangani oleh orang tua atau wali, kemudian ditandatangani oleh Kaprodi. Ya, selanjutnya dikirim ke administrasi umum, ke Pak Denis, administrasi umum untuk didisposisi dan seterusnya sampai nanti diperiksa dulu sama PA-nya, kemudian diperiksa sama bagian kemahasiswaan, kemudian baru setelah itu ditandatangani oleh dekan, dikeluarkanlah maka surat cuti. Nah, status cuti ini
tidak begitu saja tidak bayar ya, tapi ada pembayaran 50% UKT ya untuk memelihara statusnya sebagai mahasiswa meskipun cuti gitu ya. Tapi kalau misalnya keluar tidak aktif maka sudah selesai hak dan kewajibannya. Tapi kalau cuti masih ada haknya ya, sehingga di sini juga ada kewajibannya 50% untuk pembayaran UKT-nya. Ya, demikian untuk tata cara cuti. Berikutnya, informasi akademik yang lain adalah yudisium ya, alur cetak KHS. Alur cetak KHS ini Anda mengikuti yudisium ya, yang sepertinya setelah ini ya nanti panjenengan ikut yudisium, ataupun rangkaiannya biasanya tadi dengan stadium general kemudian yudisium. Setelah itu kemudian panjenengan silahkan bisa membayar UKT ya. Ini syaratnya untuk yudisium tahun ini semester ganjil itu membayar UKT bulan Februari tahun 2024. Nah, sehingga setelah membayar UKT ini di sistem sudah disetting ya, dari keuangan itu sudah menyeting bahwa untuk yudisium nanti Anda bisa melihat dan mengunduh KHS itu pembayaran UKT di bulan Februari diselesaikan. Kalau belum bagaimana? Sistem silakan nggak bisa ya, karena itu sudah sistem sudah disetting seperti itu. Nah, kemudian setelah bayar apa yang dilakukan? Mengisi evaluasi dosen ya, di situ ada EDOM ya, silahkan diisi evaluasi dosen. Nah, jadi dua syarat itu ya, pembayaran UKT bulan Februari dan mengisi EDOM itu adalah syarat untuk melihat dan mengunduh KHS. Ya, kalau panjenengan mahasiswa itu sudah melakukan dua syarat tersebut, maka silahkan Anda bisa melihat. Untuk periode download KHS di Siraka ini sudah disetting oleh bagian akademik Bu Nana, yaitu tanggal 21 sampai 29 Februari 2024. Nah, itu untuk KHS. Selanjutnya nanti setelah KHS-an selesai, maka panjenengan akan mulai pada semester genap ya, semester genap. Nanti pengisian KRS akan dimulai dari tanggal 1 sampai 9 Maret ya. Pengumuman itu juga sudah ada di web dan sudah ada di share sama pembimbing akademik dan juga sudah ditempel di gedung B. Jadi sudah ada 3 cara untuk pengumuman ini kita sosialisasikan ke mahasiswa. Demikian untuk informasi dari akademik ya. Segenap tendik di jajaran akademik mengucapkan selamat mengikuti yudisium. Demikian informasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengikuti yudisium. Terima kasih kepada pembawa acara yang tadi telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan info tentang akademik, dan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada pembicara Bu Nikmah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya yaitu acara yudisium dan penutupan. Oke, dipersilahkan untuk teman-teman. Oke, sekali lagi untuk mengganti nama Zoom-nya dengan nama lengkap mahasiswa atau nama prodinya underscore nama mahasiswa. Oke, kemudian setelah itu silahkan nanti teman-teman masuk ke breakout room untuk program studi D3 Farmasi, D4 TLM, S1 Farmasi, dan juga program studi dari Fakultas
ilmu sosial, silahkan masuk ke room kedua. Oke, ada 2 link Zoom ya teman-teman, jadi ada 2 link Zoom. Link pertama yaitu link ini. Oke, ini adalah kapasitas Zoom untuk 1000 peserta. Untuk link ini standby untuk teman-teman yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Dari teman-teman program studi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan tetap ada di link ini, tetap stay di link ini. Kemudian untuk teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi, mohon maaf, silahkan untuk mengklik link Zoom khusus ya. Jadi link Zoom yang kedua. Tuh, jadi nanti untuk di link Zoom yang kedua untuk yudisium serta penutupan langsung oleh prodi masing-masing. Untuk link Zoom yang kedua sudah dibagikan ke masing-masing grup ya. Oke, silahkan nanti teman-teman mengklik link Zoom-nya di link Zoom yang kedua untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi. Jangan lupa nanti untuk di link Zoom pertama ya, teman-teman yang di link Zoom ini nanti teman-teman akan masuk ke breakout room. Jadi nanti teman-teman masuk ke breakout room di masing-masing prodinya ya. Jadi teman-teman dari prodi kebidanan, D3 kebidanan silahkan masuk ke breakout room untuk D3 kebidanan. Kemudian teman-teman yang masuk ke breakout room D3 keperawatan maka masuk di breakout room D3 keperawatan dan seterusnya. Begitu ya teman-teman. Oke, nanti untuk penutupan langsung diserahkan kepada program studi masing-masing setelah yudisium yang akan disampaikan oleh kepala prodi masing-masing. Oke, untuk link presensi nanti akan dibagikan saat yudisium. Oke, silahkan jangan lupa teman-teman untuk mengisi link absensi yang akan dibagikan di link Zoom-nya ya nanti. Itu belum ada kolom breakout. Oke, baik, terima kasih. Oke, silakan teman-teman yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi untuk mengklik link Zoom yang kedua. Kemudian untuk yang Fakultas Ilmu Kesehatan silakan tetap standby ya. Silahkan nanti teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi dan juga untuk menuju ke breakout room masing-masing prodi. Terima kasih. Kita akhiri. Kayak untuk waktu yudisium kami kembalikan ke masing-masing prodi dan akan ditutup oleh masing-masing prodi. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.